Penyesalan abadi. Dinding-dinding usang rumah itu dengan cat yang mengelupas di beberapa sudut, seolah ikut merintih setiap kali Arini melangkah melewati ruang tengah. Pandangannya selalu terhenti pada sebuah potret keluarga di atas nakas reyot. Di sana, di dalam bingkai perak yang kusam dan sedikit berdebu, terpampang senyum suaminya, Bram, dan kedua anaknya yang masih kecil, Kiana dan Raka. Dengan pipi gembil dan mata berbinar, senyum di potret itu kini terasa seperti duri yang berkarat, menusuk ingatan Arini akan kebahagiaan yang telah lama sirna. Sebuah kebahagiaan yang ia yakini tak akan pernah kembali lagi ke dalam hidupnya. Ini bukan sekadar perceraian biasa. Ini adalah luka sayatan yang tak kasat mata, mengoyak jiwanya perlahan, menyisakan kekosongan yang menganga. 12 tahun sudah berlalu sejak Bram memutuskan untuk pergi, meninggalkan Arini dan anak-anak. Kepergiannya bukan hanya membawa separuh hati Arini, tetapi juga menghancurkan puing-puing kepercayaan yang tersisa di dalam dirinya. Arini, dengan pundak kokoh yang menanggung beban seberat gunung, setiap pagi mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya, menyematkan senyum tipis yang terasa palsu di bibirnya. Ia bangun jauh sebelum fajar, di saat kota masih diselimuti embun, menyeduh teh hitam pekat yang terasa pahit di lidahnya, dan duduk di teras, bukan untuk menikmati udara pagi yang sejuk, tetapi untuk menenangkan badai yang tak pernah reda di dalam dadanya. Ia sering bertanya-tanya, apakah ini yang namanya takdir, menjadi seorang ibu yang ditinggalkan, dan kemudian harus menyaksikan anak Kenania perlahan-lahan menjauh, seolah ia adalah penyebab utama segala penderitaan mereka. Kiana, putrinya yang dulu selalu memeluk erat dan memanggilnya mama hebat dengan nada manja, kini telah menjelma menjadi gadis dengan sorot mata menantang, penuh pemberontakan. Setiap kalimat yang keluar dari bibirnya seolah proklamasi kemerdekaan dari segala aturan Arini. Dari setiap nasihat yang ia berikan, Kiana seolah membangun tembok tak terlihat yang semakin tinggi dan tebal di sekelilingnya, menghalangi Arini untuk masuk ke dunianya, untuk sekadar menyentuh hatinya. Arini merindukan tawa renyah Kiana, cerita-cerita kecil tentang sekolahnya yang dulu selalu ia dengarkan dengan sabar. Bahkan rengekan manja yang dulu sering ia dengar saat Kiana meminta sesuatu. Kini, yang ada hanyalah keheningan yang memekakkan telinga. Atau, lebih buruk lagi, sarkasme tajam yang menghunjam langsung ke ulu hati. Ia mencoba mengenali kembali putrinya, mencari sisa-sisa Kiana yang dulu, tetapi ia hanya menemukan bayangan yang asing. Di sisi lain, Raka, putra bungsunya, menyimpan bara api amarah yang tak pernah padam. Ia adalah bayangan Bram yang lebih gelap, lebih dingin, lebih penuh kebencian. Sejak perceraian, Raka tumbuh dengan keyakinan kuat bahwa Arini adalah penyebab utama kehancuran keluarga mereka. Ayah pergi karena ibu yang menghancurkan semuanya. Kalimat itu bagaikan mantra pahit yang ia ucapkan berulang kali, mengikis habis sisa-sisa harapan Arini. Raka selalu membandingkan Arini dengan Bram, menyanjung Bram di depan Arini, menceritakan betapa hebatnya ayah mereka, seolah ingin menyiksanya secara emosional. Arini pernah mencoba menjelaskan, menceritakan kebenaran pahit tentang perselingkuhan Bram yang menjadi akar masalah. Tetapi Raka menolak mendengarkan. Ia menuduh Arini berbohong, memutarbalikkan fakta demi menyelamatkan diri, demi terlihat baik. Luka Arini semakin dalam, ditikam oleh tuduhan keji dari darah dagingnya sendiri, dari putra yang dulu selalu mencari perlindungan di pangkuannya. Arini merasa terkepung, terpojok. Di luar sana, tetangga-tetangga berbisik sumbang. Di dalam rumah, ia dihantam oleh kebencian anak-anaknya yang tak berujung. Ia seolah monumen kesedihan yang berdiri tegak di tengah badai, namun begitu rapuh di bagian dalam.
seolah tinggal menunggu waktu untuk runtuh. Arini masih ingat betul sore itu. Saat Kiana pulang dengan rambut dicat merah menyala. Warna yang begitu terang hingga terasa menusuk mata Arini. Dan tindikan mencolok di hidungnya. Warna merah itu, bagi Arini, terasa seperti bendera perlawanan yang dikibarkan Kiana. Sebuah deklarasi bahwa ia telah merdeka dari segala batasan yang Arini coba terapkan. "Kiana, apa-apaan ini?" tanya Arini. Suaranya bergetar karena campuran kaget, kecewa, dan sedikit ketakutan yang mencekik. Kiana hanya mengangkat bahu acuh tak acuh, tanpa sedikit pun menatap mata ibunya. Sebuah seringai tipis muncul di bibirnya. Seringai yang tidak pernah Arini lihat sebelumnya. "Bukan urusan ibu. Ini hidupku. Aku bebas melakukan apapun yang aku mau." Jawaban itu dingin dan menusuk. Seolah sengaja ia ucapkan untuk merobek hati Arini hingga berkeping-keping. Itu bukan lagi Kiana kecil yang selalu memintanya mengunci rambut dengan pita lucu, atau bercerita tentang teman-temannya di sekolah, bahkan menangis di pelukannya saat ia jatuh. Ini adalah Kiana yang asing, yang telah lama menghilang dari pelukannya, berganti menjadi sosok yang keras dan penuh amarah. Sejak saat itu, perubahan Kiana semakin drastis, menuju ke arah yang Arini tak pernah bayangkan. Ia semakin sering keluar malam, pulang dini hari dengan mata merah dan bau rokok samar yang menempel di bajunya. Arini pernah mencoba mengikutinya diam-diam suatu malam. Langkahnya pelan dan hati-hati agar tidak ketahuan. Ia hanya ingin tahu kemana putrinya pergi, dengan siapa ia bergaul. Arini melihat Kiana masuk ke sebuah klub malam kumuh, di mana musik menggelegar dan asap rokok mengepul tebal. Di sana, Kiana bergabung dengan sekumpulan remaja berpenampilan mencurigakan, tertawa lepas, dan minum sesuatu dari gelas-gelas tinggi. Jantung Arini berdegup kencang. Ia merasa mual. Ia ingin sekali menarik Kiana keluar dari sana, memeluknya, membawanya pulang, tetapi kakinya terasa lemas, terpaku di tempat. Ketakutan akan penolakan Kiana yang lebih brutal, tatapan jijik yang akan Kiana berikan, mengalahkan keberaniannya. Ia hanya bisa pulang dengan air mata yang membanjiri wajahnya, dihantui bayangan putrinya yang semakin jauh terperosok ke dalam kegelapan. Telepon genggam Kiana selalu terkunci dengan kata sandi yang Arini tak tahu. Ia menolak memberitahu siapa teman-temannya. Bahkan, raut wajahnya saat Arini bertanya akan berubah menjadi keras dan defensif, seolah Arini adalah seorang interrogator. Sementara itu, Raka yang semula lebih pendiam, kini menunjukkan sikap permusuhan secara terang-terangan yang semakin menyakitkan. "Semua salah ibu. Kenapa ibu tidak bisa mempertahankan ayah?" bentaknya. Suatu malam, saat Arini mencoba berbicara baik-baik tentang nilai sekolahnya yang merosot tajam hingga diambang kegagalan. Buku-buku pelajaran yang tebal berserakan di lantai, dan tatapan Raka penuh kebencian, seolah-olah Arini adalah musuh bebuyutannya, orang yang paling ia benci di dunia ini. "Ayah tidak akan meninggalkan kita kalau ibu tidak mampu menjaga ayah." Raka tidak menyelesaikan kalimatnya. Tetapi Arini tahu betul apa yang ada di benak putranya. Tuduhan tidak langsung itu yang menyiratkan Arini adalah wanita gagal, menghunjam ulu hati Arini. Air mata Arini jatuh, membasahi pipi yang mulai keriput, terasa dingin dan pahit. Ia mencoba menenangkan Raka, meraih tangannya yang mengepal. "Nak, ibu bisa jelaskan apa yang sebenarnya terjadi?" Tetapi Raka menepisnya kasar, seolah tangan Arini adalah sesuatu yang kotor. "Jangan sentuh aku, ibu menjijikkan. Aku benci ibu." Kata-kata itu diucapkan oleh darah dagingnya sendiri, oleh putra yang dulu ia timang dan cium setiap malam, terasa seperti belati panas yang mengiris hatinya berulang kali. Cemoohan tetangga
menjadi melodi pengantar tidur. Bisik-bisik sumbang tentang Arini yang gagal sebagai istri dan ibu semakin menusuk, menembus dinding rumah yang tipis. Lihatlah Arini, suaminya pergi karena dia sendiri yang bermasalah. Anaknya sekarang berantakan, kena batunya dia, bisik Bu Darmi. Tetangga di sebelah rumah, suaranya sengaja dikeraskan agar Arini mendengar setiap kata. Setiap tatapan kasihan dari orang-orang yang melintas di depan rumahnya terasa seperti tusukan baru. Setiap bisikan adalah racun yang meracuni jiwanya, membuat napasnya terasa sesak. Arini berusaha keras untuk tidak peduli, mencoba menguatkan diri, tetapi setiap kata, setiap tatapan, setiap bisikan meninggalkan bekas luka baru di hatinya yang sudah remuk. Ia merasa seperti kapal yang oleng di tengah badai, tanpa nahkoda, tanpa arah, dan yang paling parah, tanpa kru yang mau membantunya. Ia sendirian menghadapi badai ini, dengan air mata yang tak ada habisnya. Satu demi satu pukulan menghantam Arini. Bukan lagi sekadar pukulan, melainkan gempuran yang menguji batas ketahanan jiwanya hingga ke titik nol. Pagi itu, saat Arini baru saja selesai menyiapkan sarapan sederhana di meja makan, pintu rumah terbuka paksa dengan suara berdebam keras. Arini terkejut melihat Kiana masuk dengan wajah pucat pasi, rambutnya acak-acakan, dan di belakangnya seorang pria asing berbadan besar dengan tato naga yang melilit seluruh lengannya. Pria itu menatap Arini dengan seringai meremehkan, seolah ia adalah pemilik rumah ini. "Kiana, siapa dia?" tanya Arini. Suaranya bergetar karena campuran cemas, ketakutan, dan firasat buruk yang tiba-tiba merayapi hatinya. Kiana hanya melirik dingin, tanpa emosi sedikit pun. "Bukan siapa-siapa, Bu. Dia cuma teman." Kiana berbisik sesuatu kepada pria itu, yang kemudian tertawa sinis, tawa yang menusuk telinga Arini, dan pergi begitu saja tanpa pamit. Arini merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Ada keputusasaan yang tergambar jelas di mata Kiana, kilatan samar di balik ketegaran palsunya. Namun, Kiana segera menutup diri rapat-rapat, melarikan diri ke kamarnya, dan mengunci pintu dari dalam, meninggalkan Arini berdiri terpaku di ruang tengah. Puncak dari semua penderitaan Arini adalah saat Kiana menghilang dari rumah selama 3 hari 3 malam berturut-turut, meninggalkan Arini dalam keputusasaan yang mencekik. Arini menelepon Kiana berulang kali, setiap dering telepon yang tak terjawab terasa seperti pukulan. Telepon Kiana tidak aktif. Ia menghubungi Temonel, teman Kiana yang dikenalnya, mendatangi setiap kafe dan tempat nongkrong yang mungkin Kiana kunjungi, bahkan mendatangi pos polisi dan melaporkan kehilangan putrinya. Dengan suara bergetar dan air mata yang terus mengalir, setiap kali ia bertanya, ia hanya menemukan tatapan kasihan atau cibiran. "Putrimu memang bandel sekali, Arini. Mungkin dia kabur dengan pacarnya atau lari dari masalah," kata seorang pemilik warung kopi dengan nada menghakimi. Hati Arini sakit mendengar itu, namun ia tidak menyerah. Setiap malam, ia tidur dengan pakaian lengkap, siap melompat dan mencari jika ada kabar sekecil apapun. Ia tidak makan, tidak tidur nyenyak, hanya menangis dan berdoa, memohon agar Kiana baik anak saja, agar putrinya tidak terjerumus lebih jauh lagi. Saat Kiana akhirnya kembali, pada malam ketiga yang dingin dan sunyi, Arini melihatnya berjalan lunglai di depan pintu, seperti zombie. Wajahnya semakin pucat, matanya bengkak dan cekung, dan ada bekas luka memar yang cukup jelas di lengannya. Arini segera memeluknya erat. Air mata membanjiri wajahnya yang sudah sembab. "Kiana, nak, kamu dari mana saja? Ibu sangat khawatir. Apa yang terjadi padamu?" Kiana hanya membiarkan dirinya dipeluk sesaat, lalu melepaskan diri dengan kasar. "Aku baik-baik saja, Bu. Jangan berlebihan. Kau selalu saja berdrama." Suaranya serak,
dan matanya kosong, seolah jiwanya telah direnggut. Arini mencoba bertanya lagi tentang luka di lengannya. Ia ingin tahu, ingin membantu, tetapi Kiana hanya menatapnya tajam. Tatapan yang penuh kebencian dan kelelahan. Sudah kubilang, jangan ikut campur. Ini bukan urusan ibu. Kiana masuk ke kamarnya dan mengunci pintu, meninggalkan Arini terisak di ruang tamu. Dengan tangan masih terulur, hampa memeluk udara kosong. Seolah belum cukup. Di tengah kepedihan mencari Kiana, Raka suatu hari pulang dengan surat panggilan dari sekolah karena terlibat perkelahian serius. Bukan hanya perkelahian biasa, Raka telah memukul seorang teman sekelasnya hingga babak belur. Hingga teman itu kini dirawat di rumah sakit dengan luka serius. Hati Arini mencelos. Ia membuka surat itu dengan tangan gemetar, membaca kata demi kata yang berisi ancaman dan tuntutan hukum dari pihak keluarga korban yang tidak main-main. Napasnya tercekat. "Raka, apa yang terjadi?" tanyanya. Suaranya hampir tidak terdengar, seperti bisikan angin. Raka melemparkan tas sekolahnya ke lantai. Buku-bukunya berhamburan. Matanya memerah karena amarah dan air mata yang ia tahan mati-matian. "Bukan urusan ibu. Aku benci ibu. Aku benci hidup ini. Seharusnya ibu saja yang pergi waktu itu. Kenapa ibu harus di sini?" Kata-kata terakhir Raka menghunjam jantung Arini seperti ribuan pecahan kaca yang mengoyak. Dunia Arini seolah runtuh. Tidak hanya roboh, tetapi hancur berkeping-keping, menjadi debu. Tangannya gemetar hebat saat memunguti buku-buku yang berserakan di lantai. Matanya menatap nanar punggung Raka yang menjauh, membanting pintu kamarnya dengan keras, menciptakan gema yang memekakan telinga Arini. Ia merasa gagal, teramat gagal. Cinta dan doa yang selama ini ia taburkan, pengorbanan yang tak terhingga, yang ia berikan tanpa pamrih, seolah hanya dibalas dengan amarah yang membara, kebencian yang mendalam, dan harapan yang mati. Hati seorang ibu ini diuji hingga ke batas akhirnya, di mana keheningan rumah terasa lebih menyakitkan daripada segala cacian. Arini bersandar di dinding, merosot perlahan ke lantai dingin, memeluk lututnya, dan menangis. Tangisnya pecah, bukan lagi tangis kesedihan, tetapi tangis keputusasaan yang terdalam. Tangis jiwa yang telah mati, terkubur di bawah reruntuhan harapan. Arini terduduk di kursi belakang rumah, di bawah pohon beringin rindang yang tua, menjadi saksi bisu kesendiriannya. Daun-daun kering berguguran di sekelilingnya, menari mengikuti irama angin sore yang dingin, seolah ikut merasakan kesedihan yang tak berkesudahan dari wanita yang duduk di bawahnya. Ia memejamkan mata, membiarkan air mata mengalir bebas, membanjiri pipinya yang kian tirus, meninggalkan jejak-jejak garam yang pahit, seperti sisa-sisa ombak di pantai setelah badai. Di tengah keputusasaan yang paling dalam, ia akhirnya sadar bahwa ia tidak bisa lagi memaksa anak-anaknya untuk mencintainya atau menghargai setiap pengorbanannya. Ia telah mencoba segalanya, memohon dengan air mata, menasihati dengan lembut, bahkan mengancam dengan nada putus asa, dan merendahkan diri demi mereka. Ia telah mencoba mengerti dunia mereka yang rumit dan penuh rahasia, menelan setiap cacian, setiap penolakan. Namun yang ia dapatkan hanyalah kehampaan yang menganga, seolah ia sedang mencoba mengisi bejana tanpa dasar. Arini tidak lagi mengejar Kiana yang pulang larut atau memarahi Raka yang enggan berbicara. Kekuatan untuk melakukannya telah terkuras habis. Ia berhenti meminta penjelasan, berhenti bertanya, berhenti berharap. Ia hanya menyiapkan makanan kesukaan mereka, memasaknya dengan hati-hati, meskipun ia tahu mereka mungkin tidak akan menyentuhnya, atau jika disentuh, hanya sedikit saja. Ia mencuci pakaian mereka dengan telaten, melipatnya dengan rapi. Meskipun ia tahu, pakaian itu akan dilemparkan begitu saja di sudut kamar.
Ia berdoa dalam diam. Setiap malam, di samping tempat tidur yang kosong di kamar anak-anaknya, doanya bukan lagi untuk dirinya sendiri, bukan untuk kebahagiaannya, tetapi sepenuhnya untuk kedua anaknya, agar mereka menemukan kedamaian, agar mereka bahagia. Meskipun itu berarti kebahagiaan mereka harus jauh darinya, jauh dari sentuhannya. Ada kesedihan yang mendalam, kesedihan yang begitu pekat di setiap sentuhan tangannya yang lembut, di setiap tatapan matanya yang kini hampa, namun masih menyimpan sisa-sisa kasih sayang yang tak berbalas. Ia mencoba mengirimkan pesan singkat kepada Kiana, menanyakan kabarnya, mencoba menjembatani jurang yang semakin lebar, tetapi hanya centang biru yang menjadi jawaban. Pesan-pesan itu dibaca, tetapi tidak pernah dibalas, seolah ia berbicara dengan dinding. Ia mencoba berbicara kepada Raka saat makan malam, menanyakan tentang sekolahnya, tentang mimpinya di masa depan. Namun Raka hanya menjawab singkat, bukan urusan ibu, atau bahkan tidak menjawab sama sekali, hanya menatap piringnya dengan pandangan kosong, dingin, dan penuh permusuhan. Arini seringkali makan dalam keheningan yang menyesakan, ditemani suara sendok Raka yang beradu dengan piring, dan Kiana yang mungkin sudah pulang tanpa ia sadari. Arini tahu, cinta seorang ibu adalah pengorbanan tanpa batas, pengorbanan yang takkan pernah habis, pengorbanan yang tak mengenal syarat, bahkan jika pengorbanan itu berarti merelakan hati yang hancur berkeping-keping dan menerima bahwa kasihnya mungkin tidak akan pernah terbalaskan lagi seperti dulu. Ia tetap menjadi Arini, seorang ibu yang tegar di mata orang lain, namun kini dengan luka yang begitu dalam, luka yang terukir dalam di setiap sel tubuhnya, dalam setiap napasnya yang terasa berat. Ia memeluk kesepian yang tak berujung, seperti selimut dingin yang membungkus jiwanya, membekukannya. Setiap malam, ia akan menatap langit gelap dari jendela kamarnya. Bintang-bintang berkelap-kelip di kejauhan, seolah mengejek kesendiriannya, mengejek kebahagiaan yang tak pernah ia raih. Ia berbisik pelan, suaranya samar, nyaris tak terdengar. Hilang ditelan keheningan malam yang pekat. Tuhan, berikanlah mereka kebahagiaan, meski kebahagiaan itu bukan bersamaku. Kata-kata itu melayang di udara, membawa serta seluruh kepedihan Arini, seluruh harapan yang telah ia kubur dalam-dalam. Suatu pagi, Arini terbangun dengan perasaan yang aneh. Tubuhnya terasa ringan, namun kepalanya sedikit pening. Ia memutuskan untuk pergi ke pasar, membeli beberapa bahan makanan untuk Raka dan Kiana, berharap bisa memasak sesuatu yang istimewa untuk mereka. Meskipun ia tahu kemungkinan besar mereka tak akan menghargainya. Langkahnya terasa gontai, pikirannya melayang pada kenangan lama. Saat ia masih bisa menggandeng tangan kedua anaknya ke pasar, tawa mereka mengisi setiap lorong. Di persimpangan jalan yang ramai, Arini menyeberang tanpa memperhatikan lampu lalu lintas yang sudah berubah merah. Sebuah mobil melaju kencang, suaranya meraung memecah keheningan pagi. Klakson berbunyi nyaring, namun semuanya terlambat. Dalam sekejap, tubuh Arini terpelanting, lalu terdiam. Dunia yang selama ini penuh penderitaan baginya, kini hening. Di rumah, Kiana dan Raka menerima kabar itu dengan biasa saja. Tidak ada tangis, tidak ada raut kesedihan yang berarti. Mereka hanya mengangguk, seolah mendengar berita cuaca. Pemakaman berlangsung sederhana, dihadiri beberapa tetangga yang iba dan keluarga jauh yang datang sekadar memenuhi kewajiban. Kiana dan Raka berdiri kaku di samping makam, tatapan mereka kosong. Setelah acara pemakaman selesai, mereka pulang, melewati pintu rumah yang terasa asing, masuk ke dalam keheningan yang mulai terasa janggal. Malam itu, makan malam terasa hambar, nasi dingin di piring tak tersentuh, dan rumah mereka terasa lebih luas, lebih kosong. Beberapa hari pertama adalah ilusi kebebasan, ilusi kemerdekaan dari segala aturan dan omelan Arini
Kiana bisa pulang pagi tanpa harus berbohong. Raka bisa bebas kemana-mana tanpa harus mendengar celotehan Arini ketika pulang. Namun, ilusi itu rapuh, pecah perlahan seperti cermin retak. Kekosongan itu mulai merayap dari sudut-sudut rumah yang paling tak terduga. Pakaian kotor menumpuk di keranjang. Bukan lagi karena Arini malas mencuci, tapi karena tak ada lagi tangan yang sigap memilah dan mencucinya. Dapur yang dulu selalu hangat dengan aroma masakan sederhana Arini, kini dingin, hampa, hanya menyisakan bau debu dan kesepian. Kiana mencoba membuat mie instan, namun rasanya tak sama. Tak ada sentuhan kasih sayang yang dulu selalu Arini selipkan dalam setiap masakannya. Ia merindukan teriakan Arini yang memintanya makan. Kini, tak ada lagi suara itu. Hanya keheningan yang memekakkan telinga. Raka, di kamarnya, menemukan seragam sekolahnya yang kusut masai. Ia teringat bagaimana Arini selalu menyetrikanya rapi. Ia membuka laci, mencari kaos kaki bersih, namun hanya menemukan tumpukan yang kotor. Ia merindukan tangan Arini yang selalu menyiapkan keperluannya. Bahkan saat ia membentak dan menuduhnya, penyesalan itu datang menghantam. Bukan seperti gelombang, melainkan seperti tsunami yang meluluh lantahkan segalanya. Kiana, suatu sore, menemukan buku harian Arini yang terselip di bawah tumpukan kain di lemari. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Halaman-halaman itu penuh dengan doa-doa untuknya dan Raka, catatan kecil tentang mimpi-mimpi mereka, kekhawatiran Arini tentang masa depan mereka, dan air mata yang tumpah karena sikap Kiana yang memberontak. "Aku hanya ingin kau bahagia, Nak," tertulis di salah satu halaman. Dengan tulisan yang sedikit buram karena tetesan air mata, Kiana terisak, memeluk buku itu erat, merasakan betapa kejamnya ia selama ini. Setiap kata kasar yang ia ucapkan, setiap tatapan dingin yang ia berikan, kini berbalik menghantamnya seperti palu godam. Raka, di sisi lain, dihantui oleh kalimat terakhir yang ia ucapkan pada Arini. "Seharusnya ibu saja yang pergi waktu itu. Kenapa ibu harus di sini?" Kalimat itu berputar-putar di kepalanya, menjadi melodi mengerikan yang tak pernah berhenti. Ia melihat foto Bram, ayahnya yang dulu selalu ia sanjung di depan Arini. Kini, foto itu terasa hampa. Ia mulai bertanya-tanya, apakah benar Arini yang menghancurkan segalanya? Atau apakah ia hanya terlalu dibutakan oleh amarah dan cerita sepihak dari Bram? Ia merindukan Arini, merindukan sosok yang dulu selalu ia tolak, yang selalu ia salahkan atas kepergian ayahnya. Kini, ia hanya memiliki keheningan dan pertanyaan yang tak terjawab. Mereka baru sadar betapa menderitanya hidup tanpa ibu, betapa Arini adalah jangkar mereka, pelabuhan terakhir mereka, meskipun mereka selalu berusaha berlayar jauh darinya. Setiap bisikan tetangga yang dulu mereka abaikan, kini terasa seperti kebenaran pahit. Kasihan Arini, anak-anaknya tidak tahu diri. Kata-kata itu kini menghantui mereka, menusuk hingga ke ulu hati. Mereka ingin kembali ke masa lalu, ingin memeluk Arini erat, meminta maaf atas setiap luka yang mereka torehkan, mengatakan betapa mereka mencintainya, betapa mereka membutuhkan dirinya. Mereka ingin membatalkan setiap kata kasar, setiap penolakan, setiap pemberontakan. Mereka ingin Arini kembali, untuk sekadar melihatnya menyiapkan sarapan, untuk mendengar omelannya, untuk merasakan kehadirannya. Namun, semua sudah terlambat. Kematian tak akan mengembalikan jiwa raga Arini. Hanya ada kekosongan yang menganga, penyesalan yang abadi, dan kesadaran pahit bahwa mereka telah kehilangan permata paling berharga dalam hidup mereka. Permata yang selama ini mereka injak-injak dan abaikan. Rumah itu kini bukan lagi rumah, melainkan makam sunyi bagi penyesalan mereka. Gema kesunyian yang akan terus menghantui sisa hidup Kiana dan Raka sampai akhir.